Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Yulia. Halo, Dok. Halo Mbak Dini, Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Dini kabarnya? Sehat juga, Dok. Ya, Lagi praktek ya, Alhamdulillah. Dok? Iya, ini tapi lagi di rumah sih, bentar lagi berangkat. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Ya, oke, Dok. Hari ini kita langsung aja, Dok ya. Oke. Ya, kita hari ini mau bahas soal bau badan, Dok. Mm-mm. Iya. Ih, iya, ini kayaknya masih banyak yang ngalamin ya, Dok ya. Iya sih banyak. Mhm, iya. Nah, Dok, Mm-mm. kita langsung aja, Dok, ya. Ini bau badan ini apa ini, Dok? Dan kenapa kok orang bisa kena bau badan? Bau badan ya. Heeh. Jadi bau badan itu kalau di dalam dermatologi atau ilmu kulit dan kelamin itu ada istilahnya Mbak. Jadi sebenarnya ada dua istilah untuk bau badan gitu. Jadi kedua istilah ini sih kadang-kadang orang masih pakainya tumpang tindih ya. Yang pertama kalau bau badan itu kita sebutnya itu dengan osmidrosis ya, osmidrosis. Sedangkan kalau bau badan disertai dengan produksi keringat yang berlebihan atau hiperhidrosis, itu namanya bromhidrosis gitu Mbak. Nah, jadi kalau kita bicara kenapa sih orang bisa bau badan, dikatakan sih memang itu ada faktor keturunan genetik juga ya. Jadi diturunkan secara autosomal dominan. Jadi biasanya kalau orang tua atau ada riwayat keluarga dengan bau badan, biasanya juga nanti ada anaknya atau beberapa anaknya yang juga bisa ada bawaan untuk bau badan gitu. Nah, kemudian juga jadi pada orang yang memiliki kecenderungan untuk bau badan itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada peningkatan enzim di kelenjar keringatnya itu Mbak, kelenjar apokrin itu ada enzim 5 alfa reduktase namanya tipe 1. Jadi itu juga yang bisa memicu kenapa keringatnya lebih berbau gitu. Nah, sebenarnya sih keringat itu saat dikeluarkan gitu ya di permukaan tubuh kita itu tidak ada baunya sebenarnya, alias odor. Nah, jadi berbau itu karena dia berinteraksi dengan bakteri yang ada di permukaan kulit gitu. Nah, jadi bakteri-bakteri inilah yang interaksi dengan keringat sehingga kemudian membuat prekursor keringat yang tadinya tidak berbau itu jadi bakteri ini bisa memiliki kemampuan untuk memecah menjadi komponen amoniak gitu seperti rantai lemak pendek dan juga inilah yang menimbulkan keringat itu jadi berbau gitu Mbak. Mhm. Iya. Mm-mm. Nah, itu bau badan itu munculnya itu apakah hanya di ketiak aja, Dok, atau bisa muncul di bagian yang lainnya, Dok? Ya kalau dominan sih biasanya di ketiak ya biasanya gitu. Tapi bisa juga muncul di area lain tuh seperti di daerah genital atau kemaluan ya. Kemudian di telapak kaki juga bisa. Mhm. Iya. Tapi kayaknya yang paling sering itu dari ketiak kayaknya ya, Dok ya? Ya seringnya di ketiak. Heeh. Iya. Karena kan area berambut ya. Kan tadi kan memang apa namanya yang yang menyebabkan keringat berbau itu kan sebenarnya ada dua kelenjar keringat, kelenjar ekrin dan apokrin. Nah, yang bertanggung jawab terhadap bau keringat itu kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini berhubungan sama folikel rambut, Mbak. Dia terhubung dengan folikel rambut. Makanya biasanya lebih sering dominan bau itu pada area-area yang berambut seperti ketiak gitu. Mhm. Iya. Nah, Dok, kenapa sih, Dok, kok ada orang gitu ya, dia udah pakai segala macam deodoran, dari yang murah sampai yang mahal gitu, dari yang katanya dia mengandung antiperspiran gitu. Tapi tetap aja dia bau badan gitu, Dok. Itu sebabnya apa? Ada gitu ya. Heeh. Um, Sebenarnya sih kalau yang pertama mungkin ini ya, mungkin bisa jadi kan ada dua macam nih untuk pencegahan yang bisa kita usaha kita untuk ngurangin bau badan tuh pemakaian deodoran ya. Deodoran sama antiperspiran itu kan beda ya Mbak. Mhm. Jadi kalau deodoran itu dia fungsinya untuk mengurangi bau. Jadi bisa membunuh bakteri sama ada campuran parfum ya pewanginya. Jadi
bisa menyamarkan bau badan. Sedangkan kalau antiperspirannya itu dia lebih ke untuk menghambat produksi kelenjar keringatnya itu disumbat gitu sehingga produksinya berkurang gitu. Nah, cuman sekarang kalau di pasaran itu biasanya banyak udah kombinasi ya antara antiperspiran dan deodoran. Nah, orang kenapa pakai masih bau? Mungkin cara bisa jadi pertama cara pemakaiannya yang kurang tepat kali ya. Jadi kan kalau di pemakaiannya itu digunakan biasanya setelah kita membersihkan daerah tersebut ya, daerah ketiak biasanya, atau setelah mandi kan. Jadi kemudian digelap sampai kering, baru kemudian digunakan deodoran. Jadi jangan setelah kita beraktivitas baru dipakai gitu. Jadi kalau sudah keringatan duluan baru dipakai deodorannya, malah nanti akan menimbulkan bau yang lebih nggak enak lagi gitu kan. Itu sih. Atau mungkin juga berarti dia kalau memang sudah dicoba dengan cara-cara seperti itu, pemakaiannya sudah tepat, tapi masih bau, ya mungkin perlu konsultasi Mbak ke dokter, karena kan memang itu kalau penggunaan deodoran dan antiperspiran itu hanya ibaratnya pencegahan atau pengobatan awal ya. Kalau memang itu tidak mempan, masih bisa ada pengobatan lain yang bisa diberikan. Iya. Nah ini kita benernya tuh kalau yang bau badan itu dia pakai deodoran atau pakai antiperspiran, Dok? Jadi sebenarnya kalau bau badan aja cukup dengan deodoran sih. Selama produksi kelenjar minyaknya, kelenjar keringatnya dia rasa biasa aja, nggak berlebihan, ya cukup dengan deodoran. Tapi kalau ngerasa kayak keringatnya banyak gitu ya, ya pakai kombinasi aja. Iya. Tapi ada sih Dok itu yang bau badannya tuh sampai dia menyengat banget gitu Dok. Bisa gitu ya Dok ya? Ya itu karena kan memang tadi mungkin kadar enzimnya tadi 5-alpha reductasenya terlalu berlebihan, terus juga kolonisasi bakterinya banyak, mungkin orangnya hygiene-nya kurang bagus. Itu juga sih kan bisa mempengaruhi juga. Iya. Nah tuh kalau udah bau badan itu ngatasinnya gimana Dok? Jadi kalau udah bau badan ya ngatasinnya supaya mengurangi lah ya. Nah jadi pertama pastinya kan penyebabnya ada kaitannya sama kolonisasi bakteri ya. Jadi kita harus jaga kebersihan pastinya. Menjaga kebersihan, mandi secara teratur, kemudian minimal 2 kali sehari gitu. Terus setelah mandi itu mandi menggunakan sabun antiseptik, jadi antibakteri kan. Kemudian setelah itu menggunakan deodoran atau antiperspiran. Sebaiknya juga kita bisa menggunakan pakaiannya itu jangan yang jadi yang mudah menyerap keringat gitu Mbak, dan selalu bersih. Jadi jangan pakaian yang udah tadi dipakai lagi gitu, jangan gitu. Kemudian juga bisa juga dengan mengurangi aktivitas. Pastinya kan kalau kita aktivitas berlebih otomatis keringatnya banyak, jadi makin bau badannya. Namun kalau memang harus beraktivitas, misalkan habis olahraga gitu langsung dibersihkan, jadi tidak usah menunggu kering gitu ya baru mandi gitu, jadi langsung dibersihkan aja di terutama daerah ketiaknya itu sering dibersihkan. Kemudian juga bulu-bulu di area situ juga rajin dicukur Mbak, karena kan memang kalau banyak bulu otomatis minyak kelenjar keringatnya akan lebih banyak terakumulasi dan kolonisasi bakterinya akan banyak. Juga bisa juga dengan dari faktor makanan juga bisa ngaruh ya Mbak. Jadi bisa kita mengurangi konsumsi makanan yang bisa memicu bau badan seperti bawang putih gitu, terus yang kari, minuman yang mengandung alkohol kayak gitu, itu bisa dikurangin gitu Mbak. Iya. Nah Dok, ini kalau bau badan ini bisa dihilangkan permanen nggak sih Dok? Ada caranya nggak? Permanen, ya. Jadi sebenarnya sih kalau kita mengatasi bau badan atau mengobati bau badan pada pasien itu kita ada tahapan terapinya kan. Yang pertama kan tadi dengan coba dulu pakai deodoran atau antiperspiran. Kalau memang masih belum puas dengan hasilnya bisa konsultasi. Biasanya nanti kita lakukan tindakan non bedah dulu Mbak. Jadi non bedah kayak kita suntik botok ya, biasanya itu suntik botok atau
pakai iontoforesis juga bisa. Nah, namun jika pasien masih belum puas juga dengan hasilnya, masih sangat mengganggu, sangat bau, ya terpaksa kita lakukan alternatif lain yaitu tindakan bedah. Jadi tindakan bedah ini sebenarnya yang terakhir ya, karena kita tahu kalau tindakan bedah itu kan pasti ada resiko dan komplikasi yang bisa muncul gitu kan. Jadi tindakan bedah jadikan alternatif terakhir. Contohnya yaitu Mbak, kalau kita mau hilangkan permanen di blok sarafnya. Jadi kan kelenjar keringat itu bisa keluar, bisa diproduksi karena adanya aktivitas dari saraf ya, dari saraf yang memicu untuk kelenjar keringat ini berproduksi. Jadi sarafnya adalah saraf simpatis. Nah, sarafnya itu kita blok, jadi dipotong atau diblok sehingga tidak ada hantaran saraf. Diharapkan produksi kelenjar keringat di area tersebut seperti di ketiak, telapak tangan, dan wajah itu juga bisa dihambat. Gitu. Nah, nama tindakannya itu upper thoracic symptomy namanya, jadi operasi. Juga bisa yang kedua tindakan operasinya dengan mengangkat jari kelenjar apokrinnya itu lokasi yang mana kita bermasalah, misalkan di ketiak, yaitu diangkat kelenjar keringatnya di situ. Jadi bisa dengan eksisi, dengan laser CO2, dengan liposuction dan kuretase itu juga bisa. Gitu. Cuman memang tidak ada jaminan itu bisa sembuh permanen ya, tapi setidaknya itu dari yang sudah dilakukan itu biasanya pasien bisa puas sih dengan hasilnya gitu. Iya. Nah dok, kan ada istilah itu hiperhidrosis ya dok ya, atau dia keringat yang berlebihan gitu, yang sampai basah gitu ya dok ya. Ya. Kalau di ketek itu orang nyebutnya burket ya dok. Iya. Nah itu kenapa sih kok orang bisa ngalamin hiperhidrosis, dan apakah hiperhidrosis itu dia selalu disertai dengan bau badan dok? Ya, tadi udah saya sebutin juga hiperhidrosis ini beda lagi sih ya. Kalau hiperhidrosis itu kan tadi kalau bau badan itu yang bertanggung jawab kelenjar namanya apokrin. Jadi kelenjar keringat ada dua, ada ekrin, ada apokrin. Nah, kalau yang bertanggung jawab terhadap bau badan itu kelenjar apokrin. Sedangkan kalau yang hiperhidrosis, produksi kelenjar keringat yang berlebihan, itu namanya kelebihan pada kelenjar ekrinnya gitu. Nah, hiperhidrosis ini sendiri itu ada dua macam, Mbak, gitu. Jadi ada yang vokal primer, ada yang sekunder. Nah, kalau hiperhidrosis vokal primer itu penyebabnya idiopatik, jadi tidak diketahui penyebabnya apa. Dia biasanya menyerang area-area itu yang hanya terlokalisasi, misalkan tangan gitu ya, diketek aja gitu, tapi simetris kanan kiri gitu. Nah, sedangkan kalau yang sekunder itu dia penyebabnya ada faktor yang mendasarinya kenapa keringatnya itu berlebihan. Biasanya keringatnya ini berlebihan di generalisasi gitu. Jadi generalisata lebih ke hampir ke seluruh tubuh gitu. Dan ada faktor penyebab misalkan kayak akibat pengaruh penyakit sistemik. Jadi misalkan dia ada diabetes mellitus, hipertiroid gitu ya. Jadi bisa keringatnya berlebih, atau ada ganasan, obat-obatan juga bisa gitu Mbak. Itu sih ada dua macam ya hiperhidrosis. Terus tadi apa pertanyaannya lagi? Iya, ya itu tadi aku bertanya tadi apakah hiperhidrosis itu selalu disertai dengan bau badan, ternyata enggak ya dok ya? Kalau hiperhidrosis sebenarnya tidak, karena jadi keringat itu kan tidak berbau sebenarnya gitu. Tapi kalau dia sudah disertai dengan bau badan namanya jadi bronkhidrosis gitu. Kenapa sih itu hiperhidrosis itu kok bisa sih dok dia sampai yang bajunya itu basah, malah kalau cuaca nggak begitu panas juga dia panas ya tetap aja jadi ya karena memang ada masalah di produksi kelenjar ekrinnya Mbak. Jadi berbeda kalau kita pada orang normal, keringat itu kan sebenarnya dikeluarkan untuk regulasi panas badan ya. Jadi kalau ada stimulasi rangsangan panas dari luar, misalkan cuaca panas, atau dari dalam, misalkan kita demam gitu ya, itu kan tubuh akan meregulasi panas itu dengan mengeluarkan keringat. Jadi harus ada stimulasinya, ibaratnya ada pemicunya kenapa dia berkeringat gitu kan. Atau kita habis olahraga gitu ya,
denyut jantung meningkat, otomatis juga keringat juga akan produksinya juga akan berlebih. Nah, sedangkan kalau pada orang hiperhidrosis ini tanpa ada pemicu gitu, jadi memang sudah ada gangguan di kelenjar ekrinnya sehingga aktivitas saraf simpatis di daerah situ itu berlebih. Jadi walaupun tidak ada stimulasi, produksi keringat tuh akan terus diproduksi gitu. Jadi sampai basah, dan memang kalau hiperhidrosis itu harus diagnosanya tegak harus mengganggu aktivitas. Jadi kalau hanya basah biasa yang tidak sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari itu belum bisa dikategorikan sebagai hiperhidrosis. Iya. Nah itu untuk mengatasi hiperhidrosis itu gimana dok? Bisa nggak? Biar nggak banyak-banyak banget ya. gitu. Jadi memang harus tahu dulu dia di kategorinya masuk ke primer apa sekunder gitu ya. Jadi kalau yang pertama kita harus curiga sekunder dulu sih kan. Jadi kalau ada pasien datang dengan hiperhidrosis, kita cari dulu sebabnya apa. Itu kalau memang sudah ketemu, ya harus diobati penyebab dasarnya. Karena kalau penyebab dasarnya bisa teratasi, ya maka hiperhidrosisnya juga akan bisa teratasi gitu kan. Nah, tapi kalau sudah kita cari-cari gitu ya, sama hiperhidrosis itu tidak juga ditemukan penyebab dasarnya, maka kita diagnosanya ke hiperhidrosis vokal primer. Jadi setelah 6 bulan nih kita cari, misalkan 6 bulan pasien tetap keringatan terus, penyebabnya nggak jelas, ya hiperhidrosis vokal primer. Nah itu berarti kita mengobatinya sama sih, mirip dengan tadi bau badan tadi Mbak. Jadi bisa dipakai antiperspiran, bisa juga ada obat oles yang bisa dioleskan di lokasi khusus area yang berkeringat gitu, tapi itu harus resep dokter biasanya. Kemudian juga tadi botok dan tindakan lain yang operasi gitu juga bisa. Sama sih, secara garis besar mirip. Iya. Oke dokter, baik dokter, penjelasannya udah banyak banget. Sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan nggak dok? Udah sih, nggak ada. Ya itu aja ya yang ini sampaikan, semoga ya bisa pada para pemirsa yang mengalami masalah bau badan gitu, semoga dari bincang sehat indah ini ya, sehat itu indah ini bisa menambah masukan ya, jadi bisa mengatasi permasalahan bau badannya sendiri di rumah, sehingga bisa membuat lebih pede gitu. Otomatis kalau kita nggak mau badan, lebih pede untuk beraktivitas dan bersosialisasi gitu. Namun jika memang sudah melakukan segala macam upaya tadi tapi masih juga bau badan, ya silahkan berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat gitu. Oke, iya, ke dokter Yulia juga nggak apa-apa ya? Oh boleh, silakan ke Metro ya. Iya, baik dokter Yulia, terima kasih banyak ya dokter atas waktunya. Sama-sama Mbak Dini. Ya. Sampai ketemu lagi dok. Ya, langsung kulit ya Mbak ya. Oke dokter. Ya, terima kasih Mbak Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dokter Yulia. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan berikutnya. Selamat sore.